Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan menyapa dengan sapaan pagi. Saya berharap kita boleh menjawabnya juga dengan sukacita. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat beribadah. Dan juga untuk jemaat simpatisan dimanapun saudara berada yang mengikuti ibadah secara live streaming, saya menyambut Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing. Shalom, selamat berbakti dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memperkenalkan tamu yang baru pertama kali hadir di ruangan ibadah ini. Saya mohon nanti untuk bangkit berdiri. Ini ada dua saudara kita. Yang pertama Saudari Oni Veronica, yang kedua Fernando Retana. Ya, mereka berdua sedang kuliah. Dipersilakan untuk bangkit berdiri, silahkan. Mana? Ya, 1, 2, ya. Kita tepuk tangan. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya, senang sekali menyambutnya. Apakah ada yang juga baru pertama kali dan hadir di tengah-tengah ibadah ini? Kalau ada boleh angkat tangan. Tidak ada ya. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mengajak untuk jemaat yang ada dalam ruangan ini untuk bangkit berdiri. Dan kita akan mulai ibadah kita diawali dengan membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambilkan dari Mazmur 34. Ya. Mazmur 34 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya. Silakan Bapak Ibu melihat di layar dan kita akan baca bersama-sama. Ya. Kita baca Mazmur 34 ayat 4, 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami ada di dalam suasana ibadah, baik secara langsung di ruangan gedung ini maupun secara live streaming di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, mohon kiranya Engkau berkenan mempersiapkan dan menjamah setiap hati kami agar ibadah kami pagi ini benar-benar meninggikan, mempermuliakan, mengagungkan akan Engkau. Mohon kekuatan daripadamu, berikan roh takut akan Tuhan, berikan kepekaan terhadap suaramu, sehingga setiap kebenaran firman yang ditabur oleh hamba-Mu kami mau menerapkan dan menjadi pelakunya. Bapa, kami bersyukur tanpa-Mu hidup kami tiada berarti. Ini saatnya kami merendahkan diri. Ini saatnya kami berdiam diri. Ini saatnya kami membuka hati kami untuk kemuliaan akan Tuhan. Biarlah seluruh rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Selamat berbakti, silakan duduk dan Tuhan memberkati kita. Salam, selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari bersama-sama pada pagi hari ini, baik jemaat yang live streaming di rumah maupun yang ada di dalam gedung gereja ini, kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan
kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan naikkan pujian bersama-sama pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini. Tak berhenti percaya kepada Tuhan. Sekalipun melupakanmu, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Sekali lagi kita akan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Sekalipun melupakanmu, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak akan menyerah. Akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Percayamu disahkan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Kami undang jemaat bersama-sama berdiri. Kita takkan berhenti percaya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari depan. Tak sekalipun juga mengulang. Tak sekalipun melupakanmu, kau menuntun langkahku, menuntun langkahku. Takkan pernah menyerah, sekalipun melupakanmu, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku takkan pernah menyerah, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku rasakan mujizat yang nyata.
percaya, ku takkan berhenti percaya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara Tuhan? Amin. Kita akan bersama-sama bersukacita pada pagi hari ini. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita akan bertepuk tangan sambil kita bersukacita pada pagi hari ini, supaya kita juga sehat pada pagi hari ini, memuji Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita mulai dari refrainnya dulu. Tuhan Yesus baik. Sambil kita bertepuk tangan, oke? Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita naikkan pujian pertama sama-sama, yuk. Tiada berkesudahan. Yang semangat Bapak Ibu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama yuk. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Ayo katakan Tuhan Yesus baik semua. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan, apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Saya lagi yuk. Tuhan Yesus baik, musik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Sambil goyang badannya, yuk. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Pelan-pelan, pasti musik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Apa? Yo, semuanya lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk kembali. Oke, pada pagi hari ini sudah disegerakan dengan pujian bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Nah, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bambang. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian inilah. Engkaulah perisaiku, Engkaulah kekuatanku, yang menjadi benteng kehidupan kita sama-sama. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku.
perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Berikan sampai kapanpun ku kan goyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Bukan berdiri. Mari Bapak Ibu kami jemput bersama-sama, kita berdiri tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam genggaman dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, dengan penuh kerendahan hati kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus dalam setiap hati dan pikiran kami. Tuhan, Engkaulah yang mempercayakan hamba untuk menyampaikan firman Tuhan. Kuasailah hamba dengan kuasa-Mu dan buka hati pikiran kami semua. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba mempercayakan doa ini. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Pendeta Immanuel yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kita akan buka firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Nah, saya memberikan judul firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 23 ditulis oleh Daud dalam masa tuanya. Ditulis oleh Daud dalam masa tuanya. Daud ingin memberikan kesaksian hidupnya kepada kita semua. Dia ingin memberikan kesaksian hidupnya kepada kita. Ada banyak kebaikan Tuhan yang Daud rasakan. Daud ingin membagikan semua itu, karena dia merasakan banyak sekali kebaikan Tuhan yang dia rasakan. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6
sudah tidak asing bagi kita. Pasti semuanya pernah mendengar cerita dalam Mazmur 23 ini. Baik melalui khotbah maupun kita belajar di sekolah minggu, pasti sudah tahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 29 ayat 1 sampai yang ke-6 mengungkapkan satu pengalaman pribadi Raja Daud bersama Tuhan. Dia katakan betapa besarnya Tuhan. Dia katakan Daud menuliskan itu dengan jelas kepada kita. Daud melukiskan Tuhan sebagai gembala yang baik. Betapa Tuhan memperhatikan, menyertai, memelihara, bahkan menolong kehidupan Daud sepanjang masa. Luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini yang perlu kita pahami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu ketika kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata seperti ini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi banyak domba-dombanya. Betapa kasih Yesus kepada kita semua, umat manusia. Yesus tidak ingin kita binasa. Yesus tidak ingin kita sesat. Dia mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Bukan itu saja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan sebagai gembala agung, Yesus mengatakan dia terus menuntun kehidupan kita sampai akhir zaman. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20b mengatakan seperti ini. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah penyertaan Tuhan sebagai gembala agung kita. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ini menjadi jaminan kita orang percaya bahwa Yesus gembala agung akan selalu bersama kita. Lalu menjadi pertanyaan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita yakin bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, apa yang patut kita lakukan? Kalau saya dan saudara meyakini bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama dikatakan, percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Nah, kita belajar dari Raja Daud. Kita melihat dan kita perhatikan. Kita belajar dari Raja Daud, ayat yang pertama mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Coba kita perhatikan ayat ini. Kita perhatikan ayat ini. Pernyataan Tuhan adalah gembalaku yang disampaikan oleh Daud. Pernyataan Tuhan adalah gembalaku yang disampaikan oleh Daud. Ini membuktikan bahwa Daud percaya penuh kepada Tuhan. Dia percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik dalam kehidupan dia. Dia percaya penuh kepada Tuhan. Kita bisa melihat dan memperhatikan juga hubungan Daud dengan Tuhan. Kita bisa melihat hubungan yang baik, yang dekat antara Daud dengan Tuhan. Karena Daud percaya bahwa Tuhan selalu bersamanya dalam keadaan apapun. Oleh karena itu Daud menyatakan Tuhan adalah gembalaku, menjadikan keyakinan Daud sehingga Tuhan menuntun kehidupan Daud di dalam kehidupannya. Timbul pertanyaan kembali dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Daud percaya kepada Tuhan sehingga Tuhan menuntunnya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Ia akan bersama kita. Tetapi kadangkala sebaliknya sifat kedagingan manusia itu selalu timbul di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, mengalami persoalan, apalagi dalam COVID-19 ini ya, menimbulkan kita punya rasa takut. Kecenderungan manusia, di manakah Tuhan ketika aku mengalami kesulitan? Di manakah Tuhan ketika aku mengalami persoalan? Di manakah Tuhan ketika bisnisku rusak, terganggu? Sering timbul perkataan-perkataan di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kok Tuhan meninggalkan aku? Kok Tuhan meninggalkan aku? Kok ketika saya sedang susah, kok Tuhan meninggalkan aku?
Kok ketika saya sedang kesulitan, kok Tuhan meninggalkan aku? Padahal Tuhan bersama kita. Nah, Daud ingin menceritakan kesaksian kehidupannya. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25 dia mengatakan seperti ini kepada kita. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucu meminta-minta roti. Kata firman Tuhan mengatakan seperti itu. Daud mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Pada saat dia masih muda, lalu tua, dia tidak pernah mendengar orang benar, orang percaya itu ditinggalkan Tuhan. Dia tidak pernah mendengar anak cucunya itu meminta-minta roti. Oleh karena kenapa? Oleh karena Tuhan selalu bersama di dalam kehidupan Daud. Nah, begitu juga sebagai orang percaya. Kita meyakini Tuhan adalah gembala kita. Gembala agung kita yang senantiasa berjalan di depan kita, menyertai kehidupan kita. Nah, di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b mengatakan seperti ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan kembali mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya. Sebagai orang yang percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ketika kita mengalami persoalan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi karena sifat kedagingan kita, masa cemas kita, kekhawatiran kita itulah yang membuat kita tidak menyadari kalau Tuhan ada bersama kita. Apa maksudnya di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25 dan Ibrani 13 ayat yang ke-5b? Ini membuktikan bahwa Tuhan selalu ada bersama kita, bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Itulah hal yang pertama yang perlu kita pahami. Yang percaya, yang mengatakan kalau kita meyakini Tuhan adalah gembala kita, kita harus percaya kepadanya. Lalu yang kedua, kalau kita yakin dan percaya, kalau kita yakin bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang kedua, ada kepastian penyertaan Tuhan. Yang kedua, ada kepastian penyertaan Tuhan. Karena Daud percaya kepada Tuhan, maka Daud yakin pasti penyertaan Tuhan ada. Tetapi sebaliknya kalau kita bimbang, kalau kita ragu, kita tidak mengalami namanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ada rasa takut, khawatir di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang dikatakan Daud dengan jelas, ketika Daud percaya, Daud meyakini pasti, kata pasti ada penyertaan Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 23 ayat 2 dan 3 dia mengatakan dengan jelas, Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Karena kenapa? Karena Daud yakin pasti penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupannya. Dia tidak pernah bimbang, tidak pernah khawatir. Oleh karena Tuhan menyertainya. Daud punya pengalaman. Kalau kita lihat, Daud punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Daud punya pengalaman dalam penyertaan Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 34 dan 36, 34 sampai 36, Daud pada waktu masih muda, dia menjadi gembala kambing domba. Bagaimana penyertaan Tuhan sehingga Daud terhindar dari segala ancaman binatang liar dan buas, dari ancaman singa, dari ancaman beruang, bebas. Oleh karena kenapa? Oleh karena penyertaan Tuhan. Lalu kalau kita lihat penyertaan Tuhan selanjutnya dikatakan pada waktu bangsa Israel takut. Bangsa Israel ketakutan yang luar biasa ketika harus ditantang oleh Goliat. Kalau saudara lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 11, firman Tuhan katakan seperti ini kepada kita. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka, sangat ketakutan, saudara. Sangat ketakutan, cemas karena mereka pasti kalah. Karena Goliat besar, tinggi, mampu membunuh semua orang Israel. Bahkan Daud, seorang aja yang diurapi Tuhan pun takut. Maksudnya bahkan Saul, seorang
Raja yang diurapi Tuhan takut, cemas, khawatir. Tetapi sebaliknya dengan Daud. Dikatakan dengan firman Tuhan, Daud tidak takut. Daud percaya penyertaan Tuhan. Dikatakan Tuhan menyertai Daud, Goliat dikalahkan. Dikatakan dengan jelas bagaimana Tuhan menyertai Daud, Goliat dikalahkan. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 50. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat bukan dengan pedang, hanya dengan batu kecil, Goliat dikalahkan. Lalu kalau kita lihat juga ketika penyertaan Tuhan terhadap Daud pada waktu Absalom anaknya mengadakan kudeta untuk merebut kekuasaan Daud. Bagaimana Daud harus melarikan diri dari Absalom. Di dalam 2 Samuel 15 ayat 14, dia harus melarikan diri dari Absalom karena takut dibunuh. Sampai akhirnya Daud kembali menjadi raja. Semua itu karena penyertaan Tuhan. Karena Daud percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ia yakin akan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang perlu kita pahami. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita meyakini pasti penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita ragu dan bimbang, yang timbul bukan penyertaan Tuhan, tetapi ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan. Seperti Daud, Tuhan senantiasa menyertai Daud sepanjang hidupnya. Begitu juga dengan kita, kalau kita percaya Tuhan adalah gembala yang baik, kita pasti akan mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Persoalan, masalah, bahkan sakit penyakit tidak dapat membuat kita takut dan khawatir, karena Tuhan berserta kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menceritakan kesaksian hidup saya, bagaimana penyertaan dan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Oktober 2020, saya koma ya. Saya koma dengan tekanan darah 60/40. Saya tidak sadar diri, saudara. Istri saya pun saya tidak tahu kalau itu istri saya. Karena kondisi saya sudah di batas akhir. Istri saya dipanggil oleh dokter dan dokter mengatakan, "Ibu, banyak berdoa. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menolong Bapak," katanya. Lalu juga perawat memberitahukan kepada istri saya supaya istri saya untuk mengumpulkan keluarganya. Semua keluarga datang, saya pun tidak tahu siapa yang datang. Pendeta juga datang, ada beberapa anggota gereja juga mendoakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengalami koma. Saya tidak bisa makan, tidak bisa minum, karena lidah saya itu ketarik ke dalam. Jadi ngomong pun susah ya. Nah, dalam keadaan koma itu, saudara, saya menyadari saya capek sekali. Saya katakan kepada Tuhan, "Tuhan, saya capek sekali dalam menghadapi penyakit ginjal saya. Seminggu 2 kali saya harus dicuci darah. 5 jam saya harus berbaring dicuci darah. Dan saya merasa sakit, saudara. Setiap kali ditusuk dengan jarum, ada 2 lubang di sini. Ditusuk, itu sakitnya luar biasa. Tetapi sampai saya tidak menahan sakit itu. Lalu saya berkata kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah capek sekali akan penyakit saya. Saya mau pulang, Tuhan. Saya sudah mau pulang, Tuhan. Saya sudah capek sekali menghadapi penyakit itu. Lalu suara itu berkata seperti ini kepada saya. Belum saatnya kamu pergi. Saya balik bertanya, saudara, kenapa belum saatnya? Suara itu tidak menjawab. Tetapi suara itu meninggalkan saya, lalu hilang. Saya tidak dapat melihat orang itu yang berbicara, tetapi dia berbicara di depan saya. Karena kanan kiri ini sinar semua, saya tidak bisa melihat. Saya tidak bisa melihat siapakah dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, itulah penyertaan Tuhan. Ternyata Tuhan tidak mengizinkan saya meninggalkan dunia ini. Tuhan masih memberikan kesempatan.
Sehingga saya berada di sini bisa bersama-sama berbakti, itu merupakan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi keyakinan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit apapun. Kita percaya penyertaan Tuhan ada. Bagaimana dengan kita? Maukah kita berjalan bersama Tuhan sebagai gembala agung yang baik? Dengan percaya kepada Tuhan, Ia akan menyertai, menuntun hidup kita sepenuhnya. Maka kuasanya sanggup melepaskan kita dalam segala hal. Lalu yang ketiga, kalau kita yakin, percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, ada kepastian pertolongan Tuhan. Yang ketiga, ada kepastian pertolongan Tuhan. Yang pertama tadi, percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ada kepastian penyertaan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ada kepastian pertolongan Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 23 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Engkau besertaku, gandamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau kita lihat Mazmur 23 ayat 4, ini merupakan pengakuan Daud. Pengakuan Daud mengatakan bahwa Tuhan menyertai dalam lembah kekelaman. Bahkan Tuhan akan memberikan pertolongan. Lembah kekelaman itu apa? Saya cari di buku, akhirnya saya ketemu pengertian lembah kekelaman. Lembah kekelaman adalah suatu tempat atau lembah yang berkelok-kelok dan tidak jelas untuk melihat ke depan. Apa yang terjadi di depan, siapa yang akan menghadang di tikungan berikutnya. Itu gelap, saudara. Saya membaca itu sekitar 234 meter dalam panjangnya ya. Nah itu gelap, saudara. Tikungan-tikungan itu berkelok-kelok. Nah ketika kita berjalan, kita tidak tahu di depan itu ada siapa, ada yang menghadang itu siapa, kita tidak tahu. Dikatakan Daud, berapa kali Daud harus melewati lembah kekelaman ini. Nah Daud mengalami sendiri, dia beberapa kali melewati lembah kekelaman ini. Pada waktu dikejar-kejar Raja Saul, Daud pernah melewati lembah kekelaman. Pada waktu ia dikejar-kejar oleh Absalom anaknya untuk dibunuh, dia pun lewat lembah kekelaman ini. Nah ini jadi yang perlu kita tahu, apa yang tulis Daud merupakan pengalaman pribadinya. Pengalaman pribadi Daud. Daud percaya penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dia percaya penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 2, firman Tuhan katakan seperti ini. Aku berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang kupercaya. Luar biasa, saudara. Allahku yang kupercaya. Benteng hidupku Tuhan adalah Allahku yang kupercaya. Tempat pelindunganku, kubu pertahanku, Allahku yang kupercaya. Inilah yang membuat Daud semakin yakin di dalam kehidupannya. Lalu di dalam Mazmur 27 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah jaminan daripada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu bersama kita. Ayat yang keempat Mazmur 23 ayat 4 ini mengungkapkan keyakinan Daud bahwa Tuhan menyertai. Bahkan Tuhan akan memberikan pertolongan dan perlindungan. Mari yakinkanlah hidup kita. Meskipun kita diperhadapkan dengan persoalan masalah, Ia akan selalu memberikan perlindungan dan pertolongan. Karena Yesus adalah Gembala agung kita. Nah sebagai kesimpulan firman Tuhan, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Oleh karena itu kita harus percaya kepadanya. Kalau kita percaya kepadanya, kepastian ada
penyertaan Tuhan. Kalau kita percaya kepadanya, kepastian pertolongan Tuhan akan ada. Oleh karena itu, jadikanlah Tuhan sebagai gembala agung kita. Ia menyertai dan menolong kita. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan merespon firman Tuhan dengan pujian undangan ini. Silakan singkat bisa maju ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar satu pengalaman Daud. Bagaimana Daud meyakini bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan dia. Gembala yang baik selalu berjalan di depan. Gembala yang baik selalu menuntun. Gembala yang baik selalu menyertai Daud. Oleh karena itulah Daud percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukalah hati kita. Biarkan firman Tuhan menguasai hidup kita. Firman Tuhan boleh menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita selalu peka kepada suara Tuhan, selalu peka bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Undanglah dan kuasa Roh Kudus untuk menuntun hidup kita, dan percayalah bahwa Yesus Gembala Agung akan selalu ada dalam kehidupan kita, selalu menyertai dan melindungi kita dalam hidup kita. Mari kita akan pujikan lagu ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita semua dikuatkan ya dengan kebenaran firman Allah, di mana pengalaman Daud memotivasi umat Kristen seluruh muka bumi bahwa Allah menyertai, dan pengalaman kita beserta Tuhan akan memotivasi orang lain juga untuk bangkit ketika mereka menghadapi kelemahan. Kita akan menyimak Bapak Ibu sekalian
beberapa pengumuman ataupun warta gereja. Bapak Ibu bisa melihat di layar kaca bagi yang mengikuti live streaming, dan di ruangan ini bisa lihat di LCD. Warta gereja pada hari ini, ya, ibadah minggu pada tanggal 31, hambanya Pendeta Artinus Telau Banua yang akan menyampaikan firman Tuhan besok minggu depan. Ya, dipersilahkan jemaat untuk konfirmasi kehadiran. Bisa menghubungi Ibu Angel dengan nomor telepon yang ada di layar kaca. Next. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan menjadi satu dalam amplop dan bisa diserahkan ke bendahara gereja atau panitia keuangan. Bisa dititip di kantor tata usaha gereja yang setiap hari dibuka, yang mulai hari Selasa sampai Sabtu jam 8 sampai 16. Bapak Ibu dipersilahkan. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, bisa juga persembahan persepuluhan saudara bisa ditransfer. Kalau persepuluhan nanti dikasih kode atau dikasih keterangan nomor berapa ya dari amplop persepuluhan Bapak Ibu, bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca. Juga bisa dipermudah melalui scan barcode ya. Dari QRIS ini berikut ada beberapa bank atau beberapa yang melayani saudara. Bapak Ibu bisa melalui OVO, GoPay, Dana, Sinarmas, Nobu, Maybank, BCA, dan lain sebagainya. Semakin mudah zamannya sekarang dengan alat yang sangat canggih ini. Panitia sosial mengingatkan kembali, mengajak, menghimbau, mari kita bersama-sama berpartisipasi, bergotong royong ya untuk menabung. Baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga ketika nanti dipanggil Tuhan. Kita mengumpulkan, tidak terlalu banyak, setiap bulan bisa mengumpulkan 10.000 ya. Dan Bapak Ibu bisa meminta informasi lebih lengkap kepada Saudara Alvarius Robi Baptisa dengan nomor tertera ya yang akan menjelaskan berkenaan dengan himbauan ini. Kemudian diinformasikan kepada para donatur beasiswa, Bapak Ibu yang telah berjanji, yang telah mengambil keputusan untuk ambil bagian dalam meringankan anak-anak kita yang mereka sekolah, ya kita bantu dengan beasiswa. Dan puji Tuhan semua sudah tertutup dengan janji iman Bapak Ibu. Dan sekarang tinggal ditransferkan janji itu berbentuk uang kepada Ibu Ratyuna atau Ibu Insinyur Lani Novia Wiguna dengan nomor rekening yang tertera di layar kaca. Bapak Ibu, pelatihan PI yang diprakarsai oleh Wanita Baptis Indonesia mengundang kita sekalian ya untuk belajar. Kita akan diperlengkapi, akan dilatih bagaimana cara ber-PI ya. Pembicara Ibu Novi ya. Dan terbuka untuk umum bagi seluruh jemaat di Gereja Baptis ini. Dan pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tanggal 26 Januari pukul 15 sore, tempatnya di gereja. Ya, silakan Bapak Ibu tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Seluruh jemaat diimbau mengikuti protokol kesehatan ya, di mana ini sudah terbentuk Satgas Nasional ya, Satgas COVID-19 Nasional Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan foto ya, di situ seluruh jemaat, himbauan seluruh jemaat seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia. Jadi di situ ada 5M, biasanya kita memberikan himbauan dengan 3M, sekarang 5M ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, lalu ventilasi, durasi dan jarak. Next. Setiap malam Bapak Ibu dikirimi pokok-pokok doa ya sebelum jam 21. Tujuannya apa? Mari kita bersatu hati berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang telah dikirimkan kepada Bapak Ibu melalui grup WA. Tentunya kita membangun mezbah setiap keluarga. Silakan Bapak Ibu mengikuti dan menyimak. Selamat berulang tahun pada tanggal 24 Januari Ibu Ripka Ismi Dani. Panjang umur Bu dan tetap sehat.
Kemudian pada tanggal 26 Januari pengkhotbah kita hari ini yang terkasih Pendeta Bambang ya, berulang tahun luar biasa. Ya, kita diberkati melalui khotbahnya dan juga kita doakan beliau tetap sehat sekalipun harus melawan sakit penyakit ya. Beliau tetap semangat. Terima kasih Pendeta, selamat berulang tahun. Ya, kemudian tanggal 27 Januari Saudari Susana Lorencia Agnes berulang tahun. Kita mengucapkan selamat berulang tahun dan Tuhan memberkati. Ya, 27 Januari juga hari yang sama Saudara Andreas Kevin Pratama. Selamat berulang tahun Kevin, Tuhan memberkati. Dan tanggal 28 Januari Saudara Eliezer Randy Kurniawan. Selamat berulang tahun, Tuhan memberkati Saudara Randy. Dan Bapak Ibu sekalian, ada tambahan pokok doa yang mungkin Bapak Ibu sudah mendengar melalui grup dan juga melalui WA ya. Kami tadi malam membangun misbah doa dengan hamba-hamba Tuhan, dengan pendeta, dengan ada dokter dari Baptis, wakil direktur Rumah Sakit Baptis di Kediri kena COVID dan sempat sulit bernafas. Dilarikan tadi malam ke Rumah Sakit Surabaya dari Kediri. Namanya Dr. Arnold Serwawora. Kami berdoa dari jam 9 sampai jam 10. Dan dibantu dengan ventilator karena sudah tidak mampu lagi di dalam pernapasan. Dan kita terus doakan beliau supaya tetap ada perkembangan. Terus dipantau oleh dokter dan itu dibantu juga oleh pemerintah. Sehingga beliau dicarikan tempat yang kosong, ada rumah sakit swasta di Surabaya dan dirawat di sana. Hamba-hamba Tuhan kita banyak yang kena COVID-19 Bapak Ibu sekalian. Dan juga kita doakan untuk istri gembala sidang yang pernah menggembalakan di gereja kita, yaitu Bapak Yohanes Haryanto. Sekarang beliau berdomisili di Lubuk Linggau. Dan ibu ataupun istrinya beliau yaitu Ibu Hartuni besok Selasa akan diadakan operasi, bukan karena COVID ya, akan diadakan operasi. Tindakannya hari Selasa jam 9. Kita doakan ya, kita akan bersatu dalam doa. Dan masih banyak hamba-hamba Tuhan yang terpapar COVID. Bahkan dari hari ke hari semakin bertambah. Ketika kita diimbau memakai masker, mari kita mentaati peraturan. Karena COVID ini tidak pandang bulu kepada siapa dia akan menyerang. Ketika kita menjaga kesehatan, itu adalah langkah bijak. Bukan kita sembrono, lalu kesana kemari, biarin aja lah, dan lain sebagainya. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan juga ada yang kena. Kalau kita masih dituntun Tuhan untuk selamat sampai sekarang, itu karunia Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur. Kalau Tuhan izinkan kami masih bernafas sampai detik ini, itu adalah kemurahan Tuhan. Bapa surgawi, kami mengucap syukur kalau Tuhan telah memberkati seluruh jemaat di tempat ini. Kami berdoa bagi saudara kami yang berulang tahun Bapa. Tuhan akan memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, ketekunan di dalam mengiring Yesus dalam perjalanan hidup ini. Agar mereka kedapatan tetap setia sampai akhir. Begitu juga seluruh jemaat yang mungkin punya pergumulan. Apapun pergumulan mereka. Ketika bisnis mereka berkurang, omsetnya karena dampak COVID, kami tahu bahwa Tuhan akan membangkitkan mereka. Ketika jatuh pun, sebagaimana janjimu, jemaatmu tidak akan pernah sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan yang kuat akan menopangnya. Dan Tuhan akan menuntun dan memberkati. Ketika mereka sakit, berikan kesembuhan. Ketika mereka bimbang, berikan Engkau keteguhan hati. Ketika mereka kekurangan, cukupkanlah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami. Berkati presiden kami, Bapak Jokowi. Berkati wakil presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin dan jajaran para menteri yang mendukung, yang menopang, yang bekerja sama. Satu tim dengan presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik.
Kami doakan penanganan COVID-19, kami doakan pendistribusian vaksin supaya boleh segera terrealisasi seluruh masyarakat. Bapa, kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami hikmat di dalam menjalani hidup ini, di mana kami tahu bahwa COVID-19 sangat mematikan dan banyak korban. Biarlah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, penggembalaan Gembala Agung kami Yesus Kristus akan memproteksi kami dalam kehidupan kami hari demi hari, dan kami tetap sehat, semangat melayani Engkau. Kami juga berdoa Bapa, kiranya Tuhan akan memberkati hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, khususnya karena COVID ini. Dr. Arnold Serwawora, Wakil Direktur Rumah Sakit kami, yang malam tadi dibawa ke Rumah Sakit Surabaya. Dalam penanganan serius, kami berdoa dan mohon belas kasihan-Mu. Seluruh tim medis, seluruh obat-obatan yang disuplaikan ke dalam tubuhnya, Tuhan akan pakai sebagai sarana untuk penyembuhan itu. Dan kami juga teringat untuk istri hamba-Mu, yaitu Ibu Hartuni yang kami kasihi, di mana hari Selasa tanggal 9 nanti akan diadakan, jam 9 akan diadakan operasi di Rumah Sakit Siloam di Lubuk Linggau. Kami mohon Bapa, belas kasihan-Mu, tangan-tangan dokter yang merawatnya, yang mengoperasikannya, semua peralatan Kau kuduskan, Kau sucikan, agar jalannya operasi berjalan lancar, karena tangan Tuhan yang menopang. Berikan kekuatan, berikan ketabahan hati untuk menjalani operasi ini. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus untuk segala aktivitas yang boleh kami kerjakan. Biarlah kami tetap mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan saudara hari demi hari dengan takut akan Tuhan. Dan terus jangan pernah lupa menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan kepada siapapun, agar banyak orang percaya Yesus dan diselamatkan. Biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertaimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk bersatu teduh, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.